Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut ya di perkuliahan kita. Jadi sudah masuk pertemuan 7 ya. Jadi kita bakal ngebahas storage lagi di Google. Tapi kita akan spesifik ya di bagian keempat, yaitu adalah ngebahas data store, Firestore dengan scanner. Jadi ada 3 hal. Jadi untuk penyimpanan storage kan kemarin udah kita refreshing lagi ya. Jadi storage kemarin kan udah kenal ya, Bigtable, kemudian udah kenal cloud storage. Jadi yang ini kemarin kan udah ya. Jadi ini udah cloud storage, udah cloud SQL, udah. Jadi ini kita ngebahas spanner, data store dengan Firestore. Jadi ada kurang lebih 3 sih sebenarnya. Nah, sisanya minggu depan kita akan bahas mengenai big data ya. Jadi ini kan udah clear ya. Jadi beberapa tools untuk compute di dalam Google Cloud itu udah, sisanya dalam penyimpanan yang hari ini kita coba tuntaskan. Nah, untuk di Google Platform sendiri kan kalau ngebahas storage itu kan ada 5 jenis ya. Storage, SQL, spanner, data store, dan Bigtable. Nah, kita coba akan ngebahas data store, Firestore dengan sedikit ngulik mengenai Bigtable juga di dalam penyimpanan menggunakan layanannya di sisi Google Cloud. Nah, hari ini ada 2 hal mengenai Firestore dengan data store. Nah, dua-duanya ini akan kita ulik tuntas. Apa sih bedanya antara Firestore dengan data store? Gitu. Dua-duanya ada kata store di belakang. Nah, yang satu ada kata fire dan yang satu ada kata data. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Apa itu Firestore? Firestore itu adalah database yang sifatnya NoSQL. Sekali lagi, database yang sifatnya NoSQL. Itu adalah model atau skema dari Cloud Firestore. Nah, yang dia ditaruhnya atau ditempatkan atau di hosting pada infrastrukturnya di cloud. Jadi, database yang sifatnya NoSQL yang di hosting atau ditempatkan pada infrastruktur jaringan cloud. Gitu, ya. Nah, Firestore ini termasuk dalam jenis dokumen. Jadi, jenis dokumen yang sifatnya dia naruh data, menyimpan data, sama halnya kalau kita sebut dengan Cloud Data Store atau Cloud Firestore. Cloud Firestore ini adalah generasi selanjutnya dari Data Store. Jadi, dia ibaratnya pengembangan dari proses penyimpanan data cloud yang di Google berawal dari Data Store. Jadi lebih duluan ada data store, baru ada kata Firestore. Baru ada kata Firebase. Jadi kalau kalian ikutin Google I.O. yang tahun ini ya, jadi Google I.O. itu event tiap tahunan yang diselenggarain oleh Google. Dia akan memperkenalkan beberapa teknologi dari Google yang bisa kita pakai dan bisa kita implementasikan, membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan googling aja, ada namanya Google I.O. Google I dan I.O. Nah, salah satu kelebihannya di Firestore, kita bisa simpan data, tidak hanya berupa teks, string, dan lain-lain, kita juga bisa menyimpan dokumen. Jadi, menyimpan teks, sebuah kata, kalimat, atau apapun itu, kalian bisa naruh, kemudian dia bisa sinkronisasi dan query datanya, itu real time. Sekali lagi, kata kuncinya di sini adalah, dia menyimpan sinkron, sampai dengan query data itu dia secara real time. Berbeda halnya kalau kita lakukan dengan MySQL. Ya, MySQL itu kan dia relasi ya. Jadi kalau kalian pelajari MySQL di pemrograman web sebelumnya, kalian kan menghubungkan antara satu table dengan table yang lain. Itu kan disebut dengan relasi ya. Jadi ada key-nya apa dengan satu table lagi itu ada key-nya itu yang akan dihubungkan. Nah, kalau di Firestore ini dia juga punya atribut. Namun kelebihannya dia real time, setiap ada penambahan data langsung otomatis akan berubah di web. Beda halnya kalau kita pakai MySQL, MySQL itu kan kalau ada data kita simpan, kita harus refresh dulu tampilannya supaya dia berubah. Nah, kalau di Firestore itu kita nggak perlu nge-refresh webnya, dia akan otomatis ketarik datanya. Nah, Firestore ini juga terintegrasi ya dengan ada namanya Firebase. Jadi ada namanya Firebase SDK, Standard Development Kit, yang bisa kalian pakai buat perangkat mobile. Jadi kalau kalian develop sebuah aplikasi yang basisnya web dan mau connect ke Android, saya menyarankan pakailah Firebase.
Kenapa? Kalian nggak perlu lagi buat perantaranya. Gitu. Beda kalau kita pakai MySQL. Kalau kita pakai MySQL, kita harus buat perantara atau untuk mengkoneksikan antara database yang sifatnya MySQL dengan aplikasi yang ada di mobile. Ini yang mesti kalian ingat ya. Jadi ada perantaranya. Kalian nanti akan kenal ada namanya JSON API, atau kalian juga akan ada kenal namanya RESTful API. Ada banyak lah model API yang untuk menghubungkan antara database, kemudian interface dan lain-lain. Nah, kalau kita pakai Firebase, kita nggak perlu bikin perantaranya karena dia sudah include ke dalam databases. Gitu ya. Jadi kalian bisa lebih dalam lihat di Firebase SDK. Nah, untuk di Firebase gitu ya, atau Firestore dari sisi data modelnya, Firestore ini masuk dalam penyimpanan dokumen yang artinya dia bisa menyimpan dokumen dan setiap dokumen itu punya namanya key dan value. Jadi ingat sekali lagi, dia punya key dan value. Kalau kita bercerita macam MySQL, gitu, MySQL itu kan naruh suatu variabel, kemudian variabel itulah yang kita sebut dengan index, kemudian ada value-nya atau isinya. Kalau di dalam Firestore, kita kenal dengan key dan value. Namun, ada hal yang mesti kalian ingat, di SQL itu kan semua terstruktur gitu ya. Jadi misalkan nih, saya bikin tabel, ada nama, ada name, kemudian ada alamat. Nah, jadi kita hanya bisa menyimpan 3 data saja untuk setiap masing-masing data. Beda halnya kalau kalian pakai Firestore, kalian buatkan key dan value, saya bisa input datanya itu tidak terbatas hanya nama, NIM, dan alamat. Saya bisa bikin jadi 4 data, 5 data, 6 data, suka-suka saya. Gitu ya. Suka-suka kalian. Jadi, Firestore atau data store itu dipakai awalnya untuk data yang sifatnya tidak terstruktur. Gitu. Kita dapat ada kasus yang dia ternyata menyimpan data lebih dari satu. Gitu. Tidak lagi terbatas hanya dalam satu penamaan indeks. Setiap dokumen ini harus ketika masuk di Firestore dia harus disimpan dengan nama collection. Jadi ingat kalau kalian main di Firebase ada namanya collection. Ya. Jadi Firestore ini disimpan dalam collection. Kita tidak ketika kita perlu narik datanya atau sifatnya dia bersarang atau nested, dokumen ini dia punya namanya sub collection. Jadi misalkan ya ini model penyimpanan. Biasanya kita akan simpan nama. Kita akan simpan nama. Di dalam sini ada lagi misalkan NIM-nya. Ini bisa kita bikinkan lagi satu namanya sub collection, dalamnya ada NIM. Gitu. Dalamnya ada NIM dan seterusnya. Jadi ketika dalam satu struktur ada struktur lagi, kalian bisa bikin ada sub collection dalam sub collection. Dan dalam satu sub collection dia bisa terdiri objek dokumen lagi. Ini kelebihannya di Firestore. Gitu. Beda halnya kalau kita bercerita MySQL ya, jadi nama, kayak gini ya, nama, kemudian ada NIM, kemudian ada alamat. Dia kan dibikinnya kayak gini ya. Nah, jadi dibikinnya dalam satu table. Nah, gitu. Di sini misalkan untuk record pertama namanya Baco. NIM-nya berapa, kemudian alamatnya berapa. Alamatnya di mana? Nah, kalau di sini kan bisa kayak gini, nama, dalamnya ada NIM, dalam NIM ini ada alamat. Gitu. Dalam NIM ini ada alamat. Jadi strukturnya kayak gini. Ini ya, bisa dilihat bedanya ya. Jadi ada nama, ada NIM, ada alamat. Dia strukturnya adalah dalam ibaratkan dia kayak folder dalam folder dalam folder. Gitu. Jadi kalau saya mencari nama yang ada NIM-nya, di dalamnya ada alamat. Kalau di MySQL, ini contoh MySQL ya. MySQL. Nah, kalian bikinnya pasti dulu dalam satu table kan, kayak gini. Ini beda, ini mayoritas perbedaan paling besar gitu. Nah, implementasi dari Firestore itu kalian bisa lihat contohnya kayak gini. Jadi misalkan saya punya satu database ya, namanya Pluraltm. Dia modelnya adalah real time databases. Kalian bisa lihat dalam collection itu ada sub collection, dalam sub collection itu ada lagi data, kemudian dalam data itu baru terdiri atas ada 4. Jadi bisa kita lihat ya, jadi dalam satu website ada menu namanya Guestbook. Dalam Guestbook itu dia punya index,
Kemudian dalamnya itu ada 4 data, ada email, ada nama, ada pesan, ada tanggal. Ada key-nya itu adalah email, dan yang ini adalah value-nya. Ini adalah key-nya, ini adalah value-nya. Key-nya, kemudian adalah value-nya, key dan value. Seperti itu ya. Nah, untuk mengakses data store, file store, kemudian file store, kalian data store itu bisa kalian akses seperti biasa. Nyari aja tabnya Google Google Storage. Di dalamnya ada beberapa menu mengenai big table, data store, file store, dan lain-lain. Intinya kalian nyarinya aja nanti di sebelah kiri untuk submenunya storage. Nah, yang mesti diingat adalah adik-adik, setiap satu project ini perlu perhatian ya, harap diperhatikan dengan baik. Nanti akan ada kasus kayak gini, khususnya buat kalian yang nebeng, gitu ya. Khususnya buat kalian yang nebeng ke projectnya teman kalian. Gitu ya. Jadi perlu kalian perhatikan, kalau kalian pakai data store, pada saat kalian membuat database, ingat ya, satu project itu hanya bisa menyimpan satu model, apakah dia modelnya adalah Firestore ataukah data store sebagai media database-nya. Ini mesti diingat ya, satu project itu hanya bisa menyimpan jenis satu Firestore atau satu data store sebagai media database-nya. Seperti ini. Jadi nanti mesti memilih, kalian satu project itu akan ngatur Firestore-nya apa atau data store-nya apa. Nah, saran saya buat yang nebeng dalam satu billing, nebeng dalam satu billing, kalian baku atur ya, baku atur tim yang mana lebih duluan mau kerjain Firestore-nya, project-nya, kemudian yang mana mau lebih duluan untuk kerja setelah dia siapa lagi. Jadi baku atur aja dalam satu tim. Atau bisa kalian buat beberapa project gitu, ada project A, project B, project C, tapi sama, nanti dicantolin buildingnya ke dalam satu project itu. Nah, pada contoh di bawah kalian bisa lihat model sampelnya, ada satu data yang disimpan ya, jadi kayak macam dokumen gitu. Jadi ada satu data namanya blok UMKM gitu ya. Di dalamnya itu punya key dan value, ini namanya key dan ini adalah value-nya. Jadi setiap kayak guestbook ini ya, jadi guestbook ataupun layanan masing-masing itu punya punya key dan value. Ini kalau kita breakdown, dia akan ke bawah lagi, akan ada satu menu, dan di bawahnya ada satu menu lagi yang berisi key dan value. Ingat, setiap dalam satu dokumen itu kita sebut dengan sub collection. Jadi ini itu adalah sub collection dari sini, ya, dan ini adalah sub collection dari ini. Bisa diingat ya. Jadi bisa jadi guestbook itu punya indeks ada lebih dari satu, ada indeks ini, ada indeks yang kedua nantinya. Jadi tergantung gitu. Sedangkan yang ini adalah setara dengan yang ini di bagian bawah semua levelnya ya. Jadi email, nama, pesan, dan tanggal itu adalah sub collection yang nilainya setara. Seperti itu. Guestbook dan layanan ini adalah sub collection untuk di UMKM. Ya, jadi yang ini dengan yang ini itu sub collection untuk yang ini. Seperti itu ya, ibaratnya kayak folder dalam folder lah kalau kalian lebih mudah memahaminya. Nah, sekarang kalau kita pakai Firestore, berapa sih yang mesti dikeluarkan atau berapa sih biaya yang mesti dibayar? Yang pertama, dia akan dihitung berdasarkan operasi read-nya ya. Jadi seberapa besar operasi read, write, dan delete-nya. Jadi kalau kalian pakai, jadi kalau kalian lakukan operasional, ada kalian baca data, write data, delete data, itu akan dihitung sebanyak itu. Kemudian berapa besar data yang kalian pakai. Kemudian bandwidth-nya, jadi ada request atau egress-nya, sama lokasi cloud-nya. Gimana sih kalian naruh penyimpanan kalian? Jadi harga itu akan dipengaruhi ada 4, berapa banyak operasi read, write, and delete, jumlah datanya, dan seterusnya. Nah, untuk Google Cloud, dia kasihkan kita free tier ya. Jadi free tier itu kayak semacam 1 GB penyimpanan data, di mana operational read, write, dan delete-nya itu kita bisa dikasih sampai 20.000 kali. Gitu. Dan setiap hari kita dikasihkan jatah itu sampai 50.000 kali baca data. Gitu. Jadi misalkan kalau kita prosesnya ada select gitu, kalau saya ibaratkan ya, kalau misal kan select bintang
from mahasiswa misalkan. Nah, itu kan kita membaca data ya, select bintang from apa, itu artinya kita ngebaca data. Itu terhitung setiap kali prosesnya kita pakai perintah select bintang bla bla bla, itu dihitungnya satu. Ada lagi kalau orang ngakses gitu, select bintang bla 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 apa, itu dihitungnya dua. Jadi dalam sehari itu kalau di Firestore kita dikasihkan jatah 50.000 kali untuk akses. Ini ya. Oh iya, yang di Firestore itu juga seingat saya penyimpanan itu udah dikasih sampai 10 GB deh kayaknya kalau nggak salah. Jadi kalian kalau mau bikin web gitu, terkendala masalah hostingan, ya pakai aja gitu Firestore atau Firebase yang kalian gunakan untuk membuat web. Itu sudah dapat penyimpanan 10 GB. Itu sangat sangat luar biasa sekali untuk digunakan. Hosting aja yang 1 GB itu lumayan kita mesti bayar, sedangkan di Firebase itu kita 0 rupiah gitu yang kita keluarin. Nah itu tadi Firestore. Sekarang kita lihat pendahulunya, apa itu data store. Data store itu adalah layanan sama ya, jadi layanan database yang sifatnya NoSQL. Jadi dia punya performansi lebih tinggi, dia punya scaling, ya, jadi otomatis ketika ada butuh data yang besar, dia akan bisa atur otomatis juga untuk penambahan datanya gitu. Jadi dia bantu kita pemudahan prosesnya untuk pengembangan di sisi aplikasinya. Nah, data store ini dia penyimpanannya sifatnya sama ya, jadi dia non-relasional yang sifatnya menyimpan data berbasis dokumen atau dengan kata lain dokumen storage. Berbeda dengan penyimpanan objek atau relasional yang kita pelajari sebelumnya. Ini sama dengan Firebase, tapi dia lebih fokus ke scaling. Gitu. Jadi ingat aja bahwa data store itu hampir sama dengan Firebase, tapi dia lebih fokus ke scaling. Dan dia juga punya pasangan key dan value. Nah, kalau data store ini sangat cocok untuk kalian pakai kalau sifat data penyimpanan itu dia skemanya nggak konsisten, gitu ya. Jadi nggak konsisten. Kadang kan kalau kita naruh data kan dia harus konsisten, misalkan ada ID-nya, ada namanya, kemudian ada tiba-tiba tambahan datanya, jenisnya gitu. Kita bisa masukkan ke dalam untuk skema dari data store. Gitu. Jadi kalau kita data store, umumnya kan kita naruh aplikasi sifatnya dipakai untuk skala yang besar. Gitu. Jadi kalau dia skala besar, kalau dia berubah dari sisi data, ini agak repot kalau kita mesti merubah lagi database gitu. Nah, sedangkan kalau kita pakai data store itu sudah teratasi, kita nggak perlu mengubah dari awal untuk database-nya. Nah, kelebihan dari data store ini, kita bisa naruh skema yang beda-beda. Ini di garis bawah ini, skemanya itu beda-beda. Jadi sesuai jenis kebutuhan lah ya. Jadi contoh kayak gini nih, ini bisa dilihat ya. Data yang pertama kita mau simpan. Dia menyimpan ID dengan name. Di mana ID-nya 1, name-nya adalah Cristiano Ronaldo. Data yang kedua, ID-nya 2, namanya adalah Lionel Messi. Tapi perhatikan, di sini skemanya ada tambahan, favorite team. Oke. Terus perhatikan lagi nih, ID-nya 3, name-nya Ronaldinho. Ternyata berubah lagi, ya berubah skema lagi, di dalamnya ada tambahan data retired. Gitu. Retired .2 true. Kalau ini di MySQL akan sangat-sangat menyulitkan. Kenapa saya bilang? Kalian harus mempertimbangkan dulu tabelnya ada apa aja sih. Misalkan ada ID, gitu ya. Ada ID, ada nama, name, gitu ya. Kemudian ada apalagi favorit tim ya. Favorit tim. Nah, misalkan ini udah kita bikin nih database, tiba-tiba diimplementasi, oh ada lagi saya mau tambahkan gitu di database kolomnya namanya retired. Nah, kita harus membongkar lagi ini, tambahin lagi kolom retired. Ini kan agak menyulitkan kalau kita pakai MySQL ya. Nah, ini agak menyulitkan kalau kita pakai MySQL. Kalau kita pakai data store, ini udah bukan jadi masalah lagi. Kalau ada penambahan table atau penambahan kolomnya nggak akan jadi masalah. Dia akan dibentuk seperti ini karena jadinya adalah sebuah objek gitu. Sebuah objek atau sebuah dokumen. Nah, data-data yang sifatnya kalau dia nggak terstruktur seperti ini, nah sangat cocok untuk pakai non-relational. Jadi database non-relational ini dibandingin kalau kita pakai relasional ini sulit gitu. Kenapa? Kalau skema tabelnya dia tidak konsisten. Ini mesti diingat ya.
dia tidak konsisten. Kenapa saya bilang tidak konsisten? Berarti kan tadi ada nama dengan ID dengan name. Tiba-tiba ada lagi kolom namanya favorit tim. Tiba-tiba ada kolom lagi retired. Ini namanya tidak konsisten. Yang awalnya hanya ada data ID dengan name, tiba-tiba diisi ada ID, ada name, ada favorit tim. Gitu ya. Tiba-tiba ada lagi ID, ada name, ada retired. Yang tadi favorit tim mana? Tidak diisi. Kayak gitu. Ini yang kita sebut dengan tidak konsisten. Makanya disarankan pakai yang modelnya non relasional atau non relasi. Tanpa relasi ya. Nah, non relasional atau seperti ini tuh udah banyak sekali. Kalian bisa search, ada namanya MongoDB, gitu ya. Data store termasuk ini ada file store dan seterusnya. Itu semua adalah jenis database yang sifatnya non relasi. Ya, jadi tolong diingat bahwa kalau skemanya dia berubah-berubah, kita menyarankan dia pakainya adalah data yang database yang tidak konsisten, pakailah NoSQL. Ingat database konsep ya. Jadi kalau kita naruh database, kan biasanya kalau pakai relasi dan non relasional kan kita harus tahu ya apa aja sih data yang mau disimpan, apa ID-nya. Nah, kalau di sini kita akan coba lihat dulu ya konsep database yang digunakan pada non-relational atau sifatnya cloud store. Ada beberapa istilah yang adik-adik perlu pahami ketika kita main ke database yang non-relasi ya. Pertama, ada istilahnya namanya case. Gitu ya. Apa itu case? Case itu adalah identifier atau sama seperti kalau di MySQL judul kolomnya gitu. Bukan nama table ya, judul kolomnya. Misalkan ada tabel mahasiswa gitu. Tabel mahasiswa itu ada kolomnya nama, ada kolomnya NIM, ada kolomnya nomor telepon, itu kalau di MySQL. Nah, kalau kolom itu kita sebut dengan case kalau di sini. Jadi data store ini dia punya case, atau dengan kata lain dijelaskan di sini, itu kayak macam ID gitu ya, membedakan antara entitas satu dengan entitas lain. Gitu. Jadi dia punya kolom ID yang bisa ditambahkan pada tabel relasional kalau biasanya kita pakai di MySQL. Nah, kalau di data store dia tidak ada konsep table, jadi dia terdiri dari data entitas yang unik gitu. Unik, kalian bisa naruh datanya, ID-nya dari data yang terbaru ataukah data yang sudah ada. Case itu bisa disimpan juga dalam case ya. Jadi misalkan ada key, kemudian apakah di dalam key itu hanya menyimpan value saja? Jawabannya tidak. Key itu bisa menyimpan key juga, baru dalam key itu baru ada value. Ini contohnya ya, bisa dilihat. Ini namanya adalah case. Jadi case-nya ada 1, 2, 3. Kemudian di dalam case 1, 2, 3 itu ada ID-nya. Nah, ada ID-nya 1, 2, 3, baru ada case lagi name, ada value-nya Purwoto. Case lagi job, ada value-nya developer. Ini case-nya ID-nya itu adalah 1, 2, 3. Case-nya di sini ada 1, 2, 3. Kayak gini ya, ini contohnya. Jadi dalam case itu bisa ada case. Nah, kalau ini kita transformasikan ke MySQL, bisa dilihat ya. Ini kalian lihat baik-baik, takutnya nanti nggak dipahami antara non-relasi dengan relasi. Contohnya seperti ini. Kalau kita ambil atau kita rubah ini ke dalam SQL, dia jadinya kayak gini. Saya lihat ya, kalau kita taruh dalam tabel relasi, kita nuliskan biasa kayak gini, ID-nya apa, 123, 124, namanya siapa, ada Purwoto sama Santoso, jobnya apa, ada developer dan reviewer. Tapi kalau dia non-relasi, dia jadinya kayak gini. Terlihat ya. Jadi kalian mengkonversi dari sini mau ke relasi bisa, dari sini mau ke non-relasi bisa. Ini contohnya. Ya, jadi lihat contohnya. Kalau saya umpamanya mau ekspor dia menjadi sebuah data non-relasi, bisa jadinya kayak gini. Dari non-relasi saya merubah dia menjadi relasi, jadinya kayak gini. Oke, kita lanjut. Nah, selain itu case di dalam case kita bisa bentuk dia jadi dalam bentukan yang sifatnya hierarki. Jadi hierarki itu masih bisa nyimpan case data yang lain, data yang sifatnya disimpan dalam data store. Kalau tadi dia modelnya kayak gini, ini kurang lebih hampir sama ya. Jadi ibaratnya kayak angka 123 dan 124 ini dia bagian dari employee. Gitu.
Kemudian dari case, ini case ya, case, kita masuk istilah yang kedua adalah entitas, gitu, entity. Jadi entitas itu adalah gabungan, ya. Jadi gabungan antara si key dan value. Jadi atau ibaratnya kayak kombinasi begitu, identifier, kombinasi atau identifier yang kita sebut dengan istilahnya adalah dengan key. Entitas itu dia record database kalau dalam relasi, gitu ya. Nah kalau di entitas yang berisi nilai key dan value, gitu ya, dia bisa berisi beberapa jenis data primitif. Gitu. Nah ini sama kalau ada yang bertanya, Kak, database itu di non relasi bisa nyimpan apa aja? Ini dia bisa nyimpan string, dia bisa nyimpan boolean, dia bisa nyimpan data integer, desimal, bahkan ada datetime itu bisa kesimpan dan juga binary data, desimal, integer, boolean, true or false, benar atau salah. Gitu. Ini udah masuk juga. Nah, entitas ini dia bisa berupa juga berisi sama key yang lain gitu. Misalkan ini di dalamnya itu ada lagi buka kurawal sampai tutup kurawal, itu bisa juga. Di ibaratnya kayak ada entitas lagi gitu di dalam. Contohnya sih kayak ini. Ini itu satu entitas gitu ya. Yang ini itu satu entitas. Kemudian yang ini ke sini itu satu entitas dan yang ini ke sini itu adalah satu entitas. Kita lihat ya cara bacanya. Jadi lihat saja di mana tanda buka kurawal sama tutup kurawal. Nah, ingat buka kurawal itu, tutup kurawal itu selalu mengacu sama buka kurawal yang paling terakhir. Gitu. Jadi ini yang buka kurawal, ini pasti tutupnya. Ini buka kurawal yang tutupnya. Ini tutupnya yang ini tutupnya yang itu adalah satu entitas. Jadi kalau ditanya berapa entitas di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Jadi ada 4 entitas. Nah, selanjutnya di dalam relasi kita kenal ada namanya operation. Jadi tadi udah ya, ada case tadi, ada kemudian ada entities, kemudian ada operations. Nah, operation itu dia lakukan di dalam data store, dia modifikasi data entity. Jadi ada 3 jenis operation di dalam file store. Ada namanya get, ada put, sama delete. Get itu adalah mengambil data dari entity suatu key. Jadi kita misalkan ya, ibaratnya ini select bintang from apa gitu. Ini get. Put itu kita mau naruh data gitu. Kalau di relasi di SQL itu ini katanya kayak insert into table bla 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 apa. Nah, kalau di non relational kita pakai perintah put. Terus kalau di non relasi kita kenal ada kata delete bintang from apa bla bla bla. Nah, di sini kita bisa pakai perintah delete juga kalau di operationnya di objek. Jadi ada 3 ya, get, put, dan delete. Mengambil data, menyimpan data, menghapus data. Nah, selanjutnya ada istilah lagi di database non-relational, ada namanya indexes dan query. Nah, indexes dan query itu di Cloud SQL, kalau relational kan kita pakai query ya namanya. Nah, kalau data store, istilahnya itu kita pakai GQL namanya ya, GQL. GQL ini hampir mirip dengan SQL, cuman GQL ini dia punya keterbatasan ya, jadi tidak sepenuhnya query-nya sama dengan SQL. Namun GQL ini dia punya pengajuan untuk indeks, di mana dia lebih cepat dalam akses query, gitu ya. Jadi kalau ditanya indeksinya itu apa, jadi kumpulan data ya yang kita mau kelola selalu up to date dalam setiap perubahan model data. Nah, indeks ini juga dia atur bagaimana pengelompokan data propertinya. Gitu. Jadi misalkan kalau kita contoh ya mau menampilkan data pegawai gitu, employee sebagai developer, kita kan pakai SQL. Query yang kita akan pakai kan adalah kata kunci where ya. Jadi where employee bla bla apa nanti akan dimunculkan. Nah, kalau datanya ada banyak, bayangkan kalau ada ribuan, itu kan pasti akan lama ya. Akan lama dulu. Kenapa? Karena dia mesti cari satu-satu dulu yang mana data yang ada kata pegawai atau employee gitu. Nah, sedangkan kalau kita taruh dalam data store, dia sudah lebih cepat. Kenapa? Karena dia sudah punya namanya property job. Jadi query-nya itu dijalankan sesuai dengan indeks job. Gitu. Jadi dia nggak perlu ngecek seluruh satu-satu, tapi ngebacanya dalam situ indeks. Nah, pertanyaannya sekarang berapa sih kalau data store kita gunakan dalam sisi penyimpanan? Ya
jumlah data ya. Jadi kalau dia diatur berdasarkan jumlah data yang kita pakai dalam per bulan. Kemudian di read datanya, saving data entity-nya sampai dengan hapus data entitas ini dihitung, dibayar. Jadi read, kemudian apa namanya, tarik data, simpan data, hapus data, itu semua berpengaruh dari sisi harga. Nah, sama dengan Firestore, data store juga ini dia punya kuota gratis ya. Jadi ada kuota gratis yang dikasih kita per hari. Kalau kita udah pakai lebih dari kuotanya, kita akan disuruh bayar. Untuk pricing sih biasanya kita akan ditagihin ya. Jadi cloud spanner itu terbagi atas 3. Pertama adalah jumlah nodes yang kita gunain, gitu. Kemudian jumlah penyimpanan yang kita gunakan, kemudian jumlah network gitu yang apa namanya, dari sisi bandwidth. Ini kalau kita pakai berdata spanner ya. Nah, itu tadi ada Firestore, data store, ada sedikit nyinggung tentang spanner. Nah, sekarang kita lihat apa itu Bigtable. Nah, jadi Bigtable itu apa? Bigtable itu adalah sama ya, database yang sifatnya NoSQL. Sifatnya seperti data store, cuman kelebihannya dia modelnya adalah white column. Jadi modelnya white. Database yang white column. Dia naruh nama, simpan data dalam kolom yang besar gitu. Jadi ibaratnya kayak dalam satu table, kayak contohnya macam database relasional gitu. Tapi setiap kolomnya ini nggak wajib diisi. Jadi dia akan atur yang mana sih skema untuk struktur datanya. Sekali lagi, Bigtable itu dipakai kalau kalian punya proses perhitungan yang besar atau proses hitung data itu yang agak cepat untuk didapat. Gitu. Kalian bisa pakai Bigtable. Nah, Cloud Bigtable ini dirancang ya untuk pengukuran data yang besar. Kalau kalian sudah mengukur data atau nyimpan data yang ukurannya di atas giga-giga atau tera-tera, sekarang udah nyentuh petabytes, nah ini disarankan untuk pakai Bigtable. Kenapa? Bigtable ini sangat cepat, throughput dengan skalabilitasnya itu tinggi. Nah, apa aja yang bisa kita taruh data untuk penyimpanan Bigtable? Pertama, kalau kalian pakai time series data gitu ya. Ini misalkan mau mengukur berapa sih penggunaan CPU atau memori dalam server. Kalian butuh marketing data, ibaratnya mau naruh pembelian atau preferensi dari sisi data pelanggan. Kalian mau naruh data finansial atau keuangan transaksi gitu ya, itu bisa pakai Bigtable. Kalian yang pakai IoT gitu ya, yang datanya setiap 1 detik itu ngirim data, oke. Atau kalian mau ambil data yang sifatnya bentuknya graph, gitu, graph atau gambar grafik dan lain-lain yang ibaratnya pengguna juga itu bisa saling terhubung satu sama lain. Disarankan semua jenis ini kalian bisa pakai layanannya Bigtable. Tapi kalau saya ditanyain, kalau masih penyimpanannya masih di bawah petabyte, ya pakai aja yang lain dulu, macam kayak Firestore atau Firestore. Nah, ini contoh Bigtable ya. Jadi, ini contoh kolomnya dari sisi Bigtable. Kayak gini dia modelnya. Jadi, misalkan ada kolom family nih. Kolom family 1, ada kolom family 2. Kolom family 1 itu akan ngebuat satu kolom lagi, kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Ingat, kolom family ini dalamnya ada rows ya. Dalamnya dalam satu rows, satu baris. Kalau MySQL kan enggak ya. Jadi, bikin table kayak gini gitu ya. Kemudian di sini ada namanya langsung gitu. Bacanya akan ke bawah gitu. Bacanya akan ke bawah. Kalau ini enggak gitu ya. Bacanya per baris dan juga per kolom. Makanya disebut dengan white column. Dan ingat setiap baris itu dia punya identifier dan di-base oleh oke. Ini kelebihannya ya Bigtable. Bigtable ini kenapa bisa kita katakan lebih daripada Firestore dan data store? Karena dia full manage gitu. Jadi modelnya white column seperti ini. Jadi supporting untuk terabyte application. Kita bisa integrasikan dengan beberapa layanan macam HBase API atau Big Data atau pakai Hadoop. Nah, kalau kalian pakai layanan Big Data ataupun yang lain bisa pakai lainnya Bigtable ya. Nah, kenapa kita masih pakai Bigtable? Di sisi penyimpanan dia mudah untuk direplikasi, datanya juga itu dia terenkripsi, role base-nya itu ACLS, kemudian dia udah dukung Graph Major Application macam kayak Google Analytics sama Gmail. Patternnya untuk Bigtable kita bisa connecting dengan apa? Sifatnya kalau ada aplikasi yang khusus pakai API, kalian bisa pakai layanan Bigtable juga. Kalau kalian pakai layanan yang streaming gitu ya, nah, bisa pakai Bigtable, ataukah ada
batch processing. Nah, ini bisa di connecting juga dengan table. Kurang lebih seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita coba tes praktek sedikit untuk hari ini. Ada pertanyaan? Anyone? Oke, kalau memang nggak ada, saya lanjut ya. Baik, saya login dulu. Oke. Saya stop share. Saya share satu window. Oke, jadi modelnya kurang lebih seperti ini. Di apa namanya, di manual book saya sudah ngasih ya, apa namanya, di dalam grup itu udah saya kasih, kalian bisa ambil gitu. Montidet, cost and montidet for testing. Montidet. Nah, ini kalian nanti bisa baca-baca ya penggunaan billing kalian. Ini kayak macam saya di forecasting bahwa di akhir bulan itu saya akan membayar 1 juta gitu. Mondet total cost saya itu sekitaran 732.000. Rata-rata pengeluaran kayak gini kemarin. Ternyata ada pengeluaran di Cloud SQL yang sangat besar kayak gini. Ini untuk report apa namanya, report cost ya. Di report cost. Nah, ini nanti kalian pelajari ya. Kalau kemarin kan kita belajar pakai Cloud SQL kayaknya. Udah kita tes untuk mobile learning. Mobile learning. Nah, kita langsung aja. Jadi pilih di sini ya. Kemudian masuk ke home. Oh, jangan dulu lupa pilih projectnya. Jangan lupa pilih projectnya. Kemudian ada, silakan dipilih ya, yang mana project yang kalian mau tes untuk dipakai. Kayak gini. Atau ada project yang lain kayak gini. Nah, tapi saya lebih pilih new project aja, lebih mudah. You have document project management portal. You have document Oh, ini kalau kalian nanti ditanyain sama apa namanya Google, project kalian itu udah lebih dari apa namanya 4, ya itu kalian bisa upgrade. Cuman kalau belum, bisa dites tuh. Kita bikin satu activity ya, namanya adalah belajar data store. Kita select projectnya ini. Belajar data store. Setelah itu, oke. Oke, setelah itu kalian masuk di bagian sebelah kiri sini ya. Nah, sebelum itu coba nanti dibuka aja praktikumnya ya. Jadi kita mau misalkan membuat data store di sebagai database. Jadi data store untuk database. Data store. Ini. Data store. Nanti kayak gini ya, ada pilihannya. Jadi ada mau kalian pakai native. Nah, ini akan ditanya nih.
Kemarin kan sudah saya katakan kalau kalian tadi ya baru-baru saya sampaikan belajar data store, kalau misalnya satu project itu hanya bisa milih gitu. Kalian mau milihnya mau pakai Firestore atau mau pakainya data store, gitu ya. Jadi silakan pilih kalian mau pakainya mana gitu. Sekarang kita coba main dulu pakai data store mode ya. Jadi kita pilih data store mode. Nah di sini juga ada apa namanya maksimalnya gitu. Jadi kalau read write-nya ini 10.000, kalau si data store ini tidak ada batasan. Dia real time, mobile web untuk klien itu Firestore. Kalau data store dia nggak real time, mobile web itu nggak dukung, nggak terlalu mendukung, namun uh, penyimpanan dari sisi write datanya itu dia nggak terbatas. Kita pilih ya data store. Nanti akan ditanyain ya apa namanya kalian naruhnya itu datanya database-nya ada di mana gitu. Retrieving untuk location-nya itu kalian naruhnya di mana. Ini dibuat dulu, kita retrieving, dia akan narik data. Kita tunggu ya. Nah, di sini ada penjelasan choose regional location. Kita disuruh pakai yang data yang regional untuk yang lower cost atau yang biayanya lebih kecil. Kita pilih yang multi region kalau availability-nya kita mau yang besar, tapi otomatis ya ketersediaan data yang besar pasti juga ada biaya atau budget itu yang besar juga. Nah, kita ditanyain seperti ini, just carefully your location selection is permanent. Jadi lokasi yang kita select itu dia permanen dan langsung diimplementasikan ke App Engine. Sinar data. Ini yang kita store. Kita store belajar API store. Nah ini udah ya, udah muncul. Tadi kan multi region itu mahal. Kita pakai aja yang regional ya. Di manual book itu yang saya kasih, saya minta kalian main di US aja, punyanya Los Angeles. Jadi kita naruh penyimpanan kita di LA ya, Los Angeles. Kemudian create database. Kalau udah kita create, itu kita tinggal nunggu sampai datanya selesai. Ini bisa juga dilihat di sini ya prosesnya. Beda kemarin ya, kalau MySQL kan kita mau coba belajarin itu mesti apa namanya install dulu MySQL-nya, kemudian pasang di apa namanya di PHP admin atau apa gitu. Nah. Oke, udah kayak gini. Oke ya, nah ini udah. Sekarang kita akan ditanyain kalau semuanya kita udah punya data sih yang paling terakhir, kita bisa import. Gitu. Ibaratnya ini sama kalau kita mau import database MySQL gitu. Nah sekarang kita belajar, ingat tadi ya, semua dimulai dari bentuk dulu entity. Di dalam entity itu kan ada key dan value. Kita create entity-nya seperti ini. Gitu ya. Kemudian kita buat name-nya, namespace-nya. Gitu ya. Jadi untuk propertinya teman-teman bisa bikin namespace-nya itu default aja seperti ini. Kemudian ada kainnya, ada propertiesnya dan lain-lain itu bisa diisi ya. Nah untuk kainnya kita nama table lah kalau saya istilahkan table, misalkan table mahasiswa Risma contohnya ya. Atau kayak gini. Nah, baru kita tambahin tuh propertinya. Propertinya apa aja? Misalkan propertinya namanya adalah nama. Gitu ya. Propertinya ada name, ada nama. Value-nya apa namanya? Value-nya adalah jurusan. Value-nya, tipenya adalah string. Jadi nama name itu kita kasih dengan nama jurusan.
Kemudian jurusan itu kan tipenya nyimpan data string ya. Nah, ini jenisnya yang bisa disimpan ke dalam database-nya. Bisa dilihat ya. Sekarang udah ada ternyata geopoint ya. Bisa nyimpan geopoint juga ternyata. Jadi jurusan tipenya adalah string. Jurusan itu apa? Misalkan jurusan sistem informasi. Jadi sistem informasi. Ini kayak gini. Index this property. Nah, apakah jurusan ini menjadi apa namanya? Kalau di MySQL kan namanya primary key ya. Nah, kalau dia jadi satu model primary key, udah kita pastikan ini itu tercetak. Kalau udah kita done. Nah, ini udah jadi ya. Jadi di dalam mahasiswa ini, tabel mahasiswa ini ada jurusan sistem informasi. Kayak gitu ya. Nah, kita bisa buat lagi apa ya? NIM. Misalkan kita bikin lagi satu NIM. NIM itu tipenya adalah string juga. Kecuali kalau NIM itu kan integer ya, nomor induk mahasiswa. Nah, misalkan NIM-nya mahasiswanya gitu, kayak gini. Kemudian dan ini udah jadi ya, propertinya ada sistem informasi NIM. Kemudian ada apa namanya? Kita lanjut lagi bikin satu ya, apa ya? Nama. Misalkan jurusan sistem informasi dengan NIM 09 ini dia punya nama. Gitu. Punya nama. Kalau kalian rasa sudah cukup nantinya, gitu ya, ataukah tidak ada lagi yang mau ditambahin, ya bisa kalian langsung create ya. Kalau masih mau nambahin, tambah lagi add property. Misalkan kita kasih nama ya, nama string. Misalkan yang punya NIM 09.041 itu adalah Maimunah misalkan. Maimunah. Nah, nama ini kan bukan apa namanya primary key. Ya udah kita hilangin centangnya aja baru kita ada. Nah, nanti jadinya akan ada 3 ya. Nah, ada 3 properties atau entitas. Di dalam ada key-nya itu ada jurusan, kemudian value-nya ada sistem informasi. Dua-duanya indexed. Kemudian ada NIM dengan nilainya ada 09 ini, nama nilainya adalah Maimunah. Ketika sudah selesai kita create. Nah, ini udah jadi ya. Langsung bisa dilihat kayak kolom kayak gini nih. Jadi ada ID-nya. Ini ID akan di-generate otomatis oleh sistem. Ada. Kemudian ada jurusan, nama dengan NIM. Seperti itu ya. Nah, kalau kalian udah create, kalian udah taruh tabel data mahasiswanya, gitu ya. Kalian juga apa namanya bisa nambahin lagi kok beberapa data lagi ke dalam. Itu bisa kalian edit, ataukah kalian mau ngebuat lagi gitu untuk satu modelnya. Itu tergantung dari entitas yang kalian mau buat gitu. Nah, misalkan saya mau nambahin lagi ya, misalkan nambahin entitas lagi. Saya bikin lagi satu create entity, namanya sama gitu ya. Kita pakai kain yang sudah ada namanya tabel mahasiswa, kemudian kita nambahin lagi, misalkan di dalam tabel mahasiswa itu ada jurusan yang berbeda, gitu. Ada jurusan yang berbeda. Kalau mau dilihat data itu bisa seperti ini ya, kayak gini. Di dalam jurusan ini kan masih kosong. Jurusan empty, nama empty, NIM-nya masih kosong. Kita bisa langsung ngisi ke dalam data ya. Misalkan ini langsung value-nya ya. Tadi kan sistem informasi udah ya. Misalkan kita buat lagi baru dengan teknik informatika. Nah, kemudian dan kita nambahin nama, misalkan namanya itu Baco gitu. Namanya itu Baco. Dan misalkan kita nambahin NIM lagi, misalkan NIM-nya itu adalah 09230499 misalkan. 92 ya, misalkan. Seperti ini. Itu bisa dilihat ya. Nah, setelah selesai kita bisa pencet dan kemudian nanti pilih create. Nah, ini otomatis akan jadi 2 data. Jadi sistem informasi si Maimunah dengan NIM ini, si teknik informatika ada si Baco dengan NIM-nya segini. Itu bisa dilihat ketika selesai. Jadi ceritanya kita bisa nambahin satu data itu, tidak perlu lagi nge-create satu table, kita tinggal pakai kata kain gitu yang ada di belakang. Nah, ini udah selesai sih untuk membuat
apa namanya, ngebuat satu database. Nah, misalkan ya, kita bayangkan nih ada ribuan data di sini. Misalnya sih ada ribuan data di sini. Kita mau belajar bagaimana sih untuk ngefilter database-nya. Udah kita bisa buat dengan filter entities. Jadi kayak gini. Misalkan ya, saya mau mencari dari tabel mahasiswa itu yang punya jurusan sistem informasi gitu. Jadi kita tinggal kasih di sini jurusan. Saya mau nyari semua data yang ada yang ada dari tabel mahasiswa ini dengan jurusannya itu adalah sistem. Ada mengandung kata sistem. Nah, kita coba apply. Nanti akan diperlihatkan ada enggak yang ada kata sistem. Gitu. Ini tidak ada ya. Nah, kalau kita tulis lengkap, informasi ada nggak? Nah, ini ada. Cuman ini kayaknya, nah ini ya, bisa dilihat ya. Jadi, muncul di bawah. Ada juga yang less than or equal. Ini semua beda-beda ya. Jadi misalkan ada yang sama persis, equal itu artinya sama persis. Kita mencari data dari jurusan yang sama persis dengan kata-kata sistem informasi atau kurang dari lebih seperti less than ya, informasi less than or equal. Nah ini bisa dicoba ya beda-bedanya semua ini. Coba sistem ada enggak? Ini enggak ada. Kalau informasi ini juga enggak ada. Ini nanti bisa di apa namanya dipelajari ya. Lagi teknik informatika ya. Nah, ada satu data kayak gini. Ini contoh untuk filter. Contoh filter. Jadi ini membantu untuk menyaring ya. Nah, sekarang ada juga bisa kita pakai GoQL atau GQL. Ini ada contohnya di sebelah kanan. Tinggal diklik aja. Seperti ini. Nah, ini baru pakai perintah mirip kayak SQL ya. Misalkan saya mau nampilin data semua yang ada di tabel mahasiswa akhir. Udah pakai perintah select bintang gitu, from tabel mahasiswa akhir. Jadi kita bisa pakai perintah GoQL juga ya dalam. Udah run query. Nanti kalau query-nya benar ada kata tabel mahasiswa, gitu, tabel mahasiswa akhir dia akan nampilin di bawah. Kalau nggak ada dia akan apa namanya stop. Gitu. Nah ini semuanya ada, kalian bisa pelajarin. Kalau tadi kan nama tabelnya kalau nggak salah tabel mahasiswa karisma. Nggak lupa saya. Nah ini benar ya. Nama tabelnya itu adalah tabel mahasiswa karisma. Ini baru dimunculkan datanya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk modelnya. Kalian bisa juga pakai kata apa namanya where ya, di mana data atau min-nya itu sama dengan misalkan 9230492 gitu. Run query ini ada gitu ya. Nih perintah-perintah ini sama kok, dengan hampir sama dengan SQL. Nah kelebihannya adalah kalau kita udah pakai objek, implementasinya narik data dengan pakai perintah GoQL itu udah bisa juga kita gunakan ke dalam aplikasinya. Nah kurang lebih seperti itu adik-adik untuk prakteknya untuk membuat database berbasis GoQL. Sekarang saya akan jelasin apa namanya yang kalian kerjakan gitu untuk hadiahnya ya. Nanti kalian kerjakan. Oke. Nah, setelah kalian download praktikumnya itu kayak gini. Tolong dibuat database seperti ini ya. Ini tolong dibuat database-nya seperti ini. Jadi, silakan buat database data store seperti ini. Nanti kemudian kalian screenshot ya hasil tabelnya di atas data store-nya. Kalian filter ya dari kabupaten yang mana aja yang Kota Makassar pakai perintah filter sama pakai perintah GoQL. GoQL itu juga kalian cari dengan basis perintah yang mana aja yang punya kota kabupaten Goa. Silakan dikerjakan, screenshotnya masukkan ke dalam Word, kemudian kalian upload ke dalam GitHub kalian. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan mengenai ini apa namanya database, file store dan data store?
Oh ya, silakan bikin per project ya, sama kayak langkah-langkah saya tadi. Jadi sama kayak langkah-langkah saya yang tadi. Ini saran saya setelah kalian buat, gitu ya, dihapus saja projectnya kalau sudah ngebuat. Ya, jadi kalau sudah ngebuat dihapus saja. Ini udah kan ya? Nah, misalkan kayak gini. Ini ya. Bisa dihapus ya projectnya. Intinya bikin project baru ini ya, new project sebelum dikerjakan supaya apa namanya nggak mengganggu dari satu, karena gini satu project itu kan hanya bisa nempel satu gitu ya. Satu project itu hanya bisa nempel satu. Nah kalau ini sekarang enaknya kalian bisa create project dulu baru ngerjain data store-nya gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada sekalian? Ada pertanyaan? Kayak Ya, Aldi. tugasnya Hah? dia tidak bisa melihat Kenapa? tugasnya, tidak bisa melihat. Ada di dalam Classroom, Aldi. Silakan di-download di Classroom. Videonya juga saya akan upload di dalam, silakan nanti bisa dilihat. Oke, kalau udah memang nggak ada pertanyaan lagi, silakan dikerjakan ya. Jangan lupa absen di dalam Classroom-nya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Ya, Makasih Pak. sama-sama, Aldi.